Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Arjo. Bagaimana kabarnya Pak Ferry? Alhamdulillah baik Pak Arjo. Anda bagaimana kabarnya? Apakah Pak Ferry nanti akan melakukan coaching ya untuk hari ini? Ya betul Pak. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Ferry. Iya, monggo silahkan Pak Arjo. Gini Pak, nanti pada saat coaching antara coach dengan coacher akan saya amati Pak, dan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian akan saya berikan pertanyaan. Akan saya nilai juga pertanyaan yang sudah diajukan sudah terbobot apa belum. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach Pak. Jadi apakah coach sudah merespon sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Ferry kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali itu adalah tentang kehadiran penuh Pak. Yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Baik Pak Ferry. Jadi Pak Ferry ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Dari ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik untuk Pak Ferry kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu pada observasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang Pak Ferry harapkan? Indikator ketercapaiannya itu adalah coach itu mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga coach itu memiliki rencana apa yang harus dilakukan Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry atas jawaban yang Pak Ferry berikan. Silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali di sini Pak. Oke, saya izin untuk melakukan coaching Pak. Silahkan Pak Ferry. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Ferry, alhamdulillah kabar baik. Kita langsung aja Pak ya ke sesi tanya jawab. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan dengan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khususkah yang ingin Pak Beno diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya agak grogi Pak ya, karena ada beberapa tantangan dalam pekerjaan yang membuat saya bingung dan ingin mencari solusinya dengan Pak Ferry. Tentu saya menghargai kejujuran jenengan. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya Pak, ada nanti kita bahas ya Bapak dalam sesi kita nanti ya Pak. Oke, kita langsung ke sesi tajam Pak. Oke. Apa tujuan yang ingin Pak Beno capai dari sesi coaching ini? Yang saya inginkan itu Pak, saya itu kan kalau presentasi itu agak grogi Pak. Jadi saya pengen nanti pede dan punya kemampuan saat saya presentasi di depan umum Pak. Definisi tujuan akhir yang Pak Beno inginkan itu apa? Saya itu pengennya itu para audiens itu terkesan dengan apa yang saya sampaikan dan mereka paham dengan apa yang saya sampaikan Pak. Bagus. Terus kemudian apa ukuran keberhasilannya jenengan yang diinginkan dari sesi coaching ini? Yang saya inginkan itu nanti saya bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup dan saya mendapatkan umpan balik yang positif dari audiens. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Pak Beno merasa kesulitan dalam presentasi? Biasanya itu ketika presentasi saya gugup, sehingga
karena gugup itu saya kehilangan kata-kata saat presentasi itu Pak, bingung untuk merangkai kalimat yang baik Pak. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul Pak? Jadi ketika saya ada di depan ujian itu tiba-tiba agak takut dan mulai gugup, sehingga apa yang sudah saya susun dan saya rencanakan itu hilang dengan sendiri. Jadi seperti ada tekanan sendiri dari dalam Pak, karena saya itu pengen tampil sempurna tapi karena kegugupan ini menjadi hilang itu Pak. Paham. Kemudian bagaimana jenengan menghadapi situasi ini? Saya biasanya itu saya berpikir kok bisa seperti ini, saya merenung dan saya mencoba mencari pemahaman yang mendalam untuk menghadapi tantangan ini Pak. Saya merasa di sini merasa nanti dalam kita ini didengarkan Pak. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini Pak. Apakah ada hal-hal yang lain yang ingin kita tambahkan? Yang ingin kita tambahkan? Iya Pak, saya ingin nanti lebih pede lagi Pak dalam nanti saat presentasi saya ingin pede lagi. Jadi mohon bimbingannya ya Pak. Sekarang mari kita merancang aksi. Apa rencana Pak Beno itu dalam mencapai tujuan presentasi yang jenengan inginkan? Saya akan mencoba mencari referensi dari materi-materi presentasi yang sudah ada, terus melihat dari YouTube, terus mempersiapkan slide-slide materi yang menarik dan mencoba berlatih presentasi dengan intonasi yang baik, terus dengan bahasa tubuh, jadi mencoba di depan teman, dan saya juga akan mencoba mencari feedback ketika saya latihan itu Pak. Bagus Pak Beno. Sekarang adakah prioritas yang Pak Beno miliki dalam rencana aksi jenengan? Yang saya prioritaskan adalah saya akan mencoba berlatih dan berlatih lagi Pak, sehingga nanti dari sini nanti saya akan bisa fokus ketika nanti berpresentasi itu Pak, sehingga saya bisa menemukan intonasi yang baik dan gerak tubuh yang baik Pak. Tadi prioritas ini sekarang strategi yang Pak Beno gunakan untuk mencapai tujuan presentasi ini. Ya saya akan nanti ketika latihan itu minta bantuan teman untuk memperhatikan saya ketika saya berlatih, sehingga nanti teman bisa memberikan feedback untuk saya di mana kurangnya Pak. Langkah-langkah yang sangat baik menurut saya. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu jenengan mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Sekarang strategi jenengan yang digunakan untuk mencapai tujuan prestasi ini apa Pak? Saya akan mencari referensi lagi dan mempersiapkan materi-materi dalam slide-slide yang menarik dan berlatih lebih fokus lagi dan menata intonasi saya dengan gerakan tubuh yang baik, sehingga saya juga akan berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk perbaikan diri saya Pak. Tadi langkah-langkah yang sangat baik Pak, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu jenengan mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana jenengan melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih di depan cermin, dan kemudian meminta feedback dari teman atau mentor Pak. Saat ini siapa dan apa yang dapat membantu Pak Beno dalam menjaga komitmen tadi? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor dalam memberikan feedback di sini selama saya berlatih. Saya percaya dukungan dan motivasi teman-teman. Nanti mungkin di sini kalau ada waktu Pak Ferry bisa membantu mendampingi Pak. Siap. Saya siap untuk membantu panjenengan. Dan bagaimana sekarang dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini? Jadi terima kasih Pak. Saya akan
terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman sebagai mentor untuk terus meningkatkan kemampuan saya dan masukan dari Bapak, sehingga dalam kegiatan ini saya bisa menjadi lebih fokus, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya agar lebih komunikatif lagi, Pak, yang lebih bisa mampu komunikasi dengan efektif. Terima kasih Pak Ferry untuk waktunya. Terima kasih kembali Pak Dono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry sudah selesai coaching ya Pak? Alhamdulillah Pak Karjo. Bagaimana hasil coachingnya tadi Pak Ferry? Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching yang sudah berjalan dengan lancar. Kemudian setelah melakukan coaching bersama dengan coach, adakah sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ferry? Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Pak Ferry inginkan? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching Pak. Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan dari percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi, kemudian tindakan juga yang akan dilakukan. Dan yang terakhir saya meminta coach itu untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik Pak Ferry, dari apa yang Bapak sampaikan, saya juga memiliki pendapat yang sama. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya Pak Ferry, saya sudah melakukan Pak Ferry sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coaching, juga sudah mengarahkan coaching Pak untuk mencari rencana tindakan yang akan dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri coaching, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Saya tadi mengamati percakapan Pak Ferry dengan coaching, sudah fokus, sudah nampak kehadiran penuh dengan pada saat coaching tadi, sudah menjadi pendengar aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak Ferry, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak Ferry? Ini Pak Karjo, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta, sehingga coaching selanjutnya itu dapat lebih baik lagi dari hari ini. Wah, sangat luar biasa Pak Ferry. Apa yang sudah Pak Ferry berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan semakin sukses ke depannya Pak Ferry. Pak Karjo, terima kasih. Baik Pak Ferry, sudah berkenan melakukan tanya jawab pada hari ini. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi. Saya sudah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.